Halo teman-teman semuanya, Adi Sarsawan di sini dan selamat datang di Teras Gadget. Oke, di video kali ini kita mau ngebahas soal LG G8 ThinQ yang sudah saya gunakan kurang lebih 1 mingguan, dan ada beberapa hal menarik yang bakal kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu untuk dukung channel ini supaya semakin berkembang dan dapat memberikan informasi-informasi bermanfaat buat teman-teman, khususnya seputaran gadget dan teknologi ya. Oke, pertama-tama kita bahas soal harga dari smartphone ini. Jadi smartphone ini saya dapetin dengan harga 3,7 juta di salah satu e-commerce ya yang ada di Indonesia, dan untuk sekarang ini terakhir saya cek harganya itu di kisaran 4,2 juta. Jadi harganya naik ya. Itu kenapa saya kurang tahu, mungkin stoknya sedikit dan peminatnya cukup banyak, jadi harganya mungkin bisa naik seperti itu. Dan kalau seandainya teman-teman pengen beli smartphone ini, nanti link pembeliannya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, yang kedua kita bahas soal spesifikasi dari smartphone ini. Jadi LG G8 ThinQ ini adalah smartphone flagship di tahun 2019 dari LG. Pastinya ini adalah salah satu smartphone terbaik LG di tahun 2019. Dan untuk spesifikasinya sendiri, prosesor dia menggunakan Snapdragon 855 ya, yang dipadukan dengan GPU Adreno 640. Kemudian didukung dengan RAM 6GB dan ROM 128GB. Dengan spesifikasi seperti ini, LG G8 yang saya punya ini dia memperoleh skor Antutu benchmark di 337 ribuan. Di atas kertas harusnya smartphone ini memiliki performance yang sangat baik jika kita gunakan untuk bermain game. Oke, ini bisa kita lihat dari hasil tes yang sudah saya lakukan. Jika kita bermain game PUBG Mobile di settingan rata kanan, smartphone ini dapat menjalankannya dengan sangat lancar ya, tanpa kendala sedikit pun dan tanpa stuttering. Jadi gameplaynya itu jadi sangat nyaman ya buat dimainkan. Kemudian kita tes main game Genshin Impact ya, game yang cukup berat. Smartphone ini juga dapat menjalankannya dengan sangat baik ya, tanpa stuttering, tanpa kendala sedikit pun, dan gameplaynya juga sangat nyaman ya untuk dimainkan, jadi playable gitulah. Kemudian kita coba tes gaming emulator ya. Jadi di sini kita pakai emulator PPSSPP, emulator PSP, dan di game God of War ini dia dapat FPS atau frame per secondnya itu di 60-an FPS ya. So itu sih sangat bagus ya, jadi nyaman untuk dimainkan. Jadi untuk masalah performance gamingnya, smartphone ini masih bisa diandalkan ya untuk mungkin 2-3 tahun ke depan. So masih sangat worth it ya kita beli smartphone ini di tahun ini. Kemudian yang ketiga kita bahas soal OS-nya atau Android sistemnya. Jadi LG G8 ini sudah menggunakan Android 10 untuk basis OS-nya. Dengan user interface dia menggunakan LG UX 9 ya. Kemudian karena dia sudah menggunakan Android 10, jadi ada mode malam, mode gelap di smartphone ini. Jadi ya untuk menghemat baterai sebaiknya kita pakai mode gelap ini. Kalau ngomongin user interface-nya ya, LG G8 ini sama kayak LG yang lainnya ya. Jadi user interface-nya itu sangat simple ya, karena dia nggak ada tombol menunya. Jadi semua aplikasi yang terinstall akan berada di halaman depan semuanya ya. Jadi untuk UI-nya sendiri sangat simpel ya kalau menurut saya pribadi, jadi nggak ribet amat. Dan untuk customisasinya juga
cukup lengkap ya, karena ada beberapa tema yang bisa kita download dan beberapa wallpaper juga bisa kita download di smartphone ini secara gratis pula. Jadi ya cukup menarik ya untuk UI dari LG G8 ini. Dan hal yang sangat saya sukain dari dulu ya untuk LG itu, di sini tuh ada mode tab-nya. Jadi kita tap 2 kali layarnya bakal nyala, dan kita tap 2 kali lagi layarnya bakal mati. Jadi nggak perlu tekan tombol lock atau unlock untuk menghidupkan layarnya itu. Jadi ya cukup menarik ya. Dan ada sebuah fitur yang menurut saya ini adalah sebuah gimmick ya, karena saya juga jarang menggunakan fitur ini. Jadi LG G8 ThinQ ini memiliki fitur Air Motion ya. Jadi fitur ini adalah fitur yang bisa kita gunakan untuk merubah volume saat kita nonton video dan mencari YouTube. Jadi caranya itu kita deketin tangan kita di poni dari smartphone ini di layar bagian depannya, kemudian kita tarik ke belakang. Kita bisa gerakin atau memutar volume dengan cara ini. So ini mungkin cukup menarik ya, tapi menurut saya ini adalah gimmick karena saya sendiri jarang memakai fitur ini untuk di penggunaan sehari-hari ya. Oke, yang keempat kita bahas soal desain dari smartphone ini. Jadi menurut saya pribadi ya, desain ini sangat compact ya. Dengan layar 6,1 inci, smartphone ini sangat compact buat dioperasiin dengan satu tangan ya. Kemudian untuk spesifikasi layarnya sendiri, dia menggunakan panel OLED dengan resolusi 2K ya, 1440 x 3120 dengan pixel density itu 563 dpi dan refresh rate-nya itu 60 Hz ya. Jadi jika smartphone ini kita gunakan untuk menonton video sih warnanya cakep banget ya, karena dia sudah menggunakan display OLED dengan resolusi 2K. Kemudian untuk resolusinya ini bisa di custom ya. Jadi untuk saya pribadi lebih memilih menggunakan resolusi di Full HD. Kenapa? Karena resolusi segitu sih sudah cukup menurut saya, dan untuk menghemat baterai ya pastinya. Oke, kemudian beralih ke bagian belakang dari smartphone ini. Jadi dia menggunakan bahan kaca ya di bagian belakangnya dengan frame metal. Jadi ya desainnya itu sangat elegan ya menurut saya pribadi, dan panel kamera di bagian belakangnya itu dia rata dengan bagian belakangnya, jadi tidak ada tonjolan. Jadi mau ditaruh dengan posisi bagaimanapun, mau itu kebalik, bagian depannya dia bawah ataupun bagian belakangnya di bawah, tidak jadi masalah untuk smartphone ini. Dan di belakang ini ada sebuah sensor sidik jari ya, yang mungkin kalau untuk sekarang ini smartphone flagship yang sudah menggunakan sensor di bawah layar membuat smartphone ini kelihatan jadul ya dengan sensor sidik jari di bagian belakangnya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, saya lebih suka dengan sensor sidik jari yang berada di bagian belakang dari smartphone. Tapi ini kembali ke selera teman-teman ya, lebih suka sidik jari di bagian belakang atau mungkin sidik jari di bagian depan, itu tergantung selera teman-teman. Kemudian satu kekurangan dari desain smartphone ini yang menurut saya cukup fatal adalah karena bahannya dari kaca ya di bagian belakang dan depannya, dan dibalut frame metal dengan finishing glossy, membuat smartphone ini jadi sangat licin ya. Jadi ini salah satu kekurangan menurut saya, dan sebaiknya teman-teman yang pengen beli smartphone ini segera beli case, karena smartphone ini sangat licin. Dan smartphone yang saya punya ini sudah mengalami kelecetan di bagian framenya ya. Jadi itu membuat hati saya sangat kacau ya, karena terjadi sedikit insiden dan membuat framenya agak lecet ya. Jadi saran-saran buat teman-teman yang mungkin pengen beli smartphone ini atau smartphone dengan bahan kaca di bagian depan dan belakangnya, usahakan pakai case untuk keselamatan smartphone teman-teman ya, karena memang smartphone dengan bahan kaca itu sangat licin ya untuk digenggam. Oke, kemudian kita ngomongin soal kamera dari smartphone ini. Jadi LG G8 ThinQ yang saya miliki ini memiliki
triple kamera ya di bagian belakangnya, dengan masing-masing itu kamera utamanya dia memiliki resolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.5 yang sudah dilengkapi dengan OIS. Kemudian kamera keduanya itu adalah ultra wide dengan resolusi 16 megapiksel dengan aperture f1.9. Kemudian kamera ketiganya itu adalah telephoto dengan resolusi 12 megapiksel f2.4 yang sudah dilengkapi OIS. Nah, kemudian untuk fitur-fitur dari kamera LG G8 ThinQ ini sendiri ada banyak fitur ya. Jadi pertama ada fitur studio, kemudian fitur portrait, kemudian fitur foto biasa, kemudian fitur videonya, kemudian ada AI kamera, kemudian ada kamera manualnya. Jadi kita bisa atur ISO, autofocus dan white balance-nya, kemudian shutter speed-nya juga. Kemudian ada fitur mode malam, panorama, kemudian fitur manual, terus gerak lambat, slow motion, dan beberapa fitur yang cukup banyak di smartphone ini. Dan untuk hasil kamera dari smartphone ini bisa dinilai sendiri. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil rekaman menggunakan LG G8 ThinQ ya. Nah, kemudian kita ngomongin soal IMEI dari smartphone ini, dan untuk IMEI-nya sendiri saya cek di Kemenperin, smartphone ini tidak terdaftar sama sekali. Tetapi untuk masalah operator, jadi smartphone ini saya coba dengan operator XL masih bisa ngedetect sinyal, dan untuk kartu Telkomsel juga masih dapat digunakan di smartphone ini. Jadi menurut saya pribadi sih untuk masalah operatornya aman ya. Walaupun ini smartphone second X internasional, mungkin sebelum peraturan IMEI ini berlaku, smartphone ini sudah diaktifkan dengan kartu operator yang ada di Indonesia. Jadi ya untuk masalah operator, smartphone ini masih aman ya, masih bisa ngedetect semua operator yang ada di Indonesia. Jadi masih aman. Oke, kemudian kita ngomongin soal baterai dari smartphone ini. Nah, untuk baterainya sendiri dia berukuran 3500 mAh ya. Nah, selama pemakaian jadi SOT atau screen on time dari LG G8 ini saya dapetin tuh di angka 6 jam 20 menit. Jadi tembus 6 jam 20 menit. Ini sih lumayan hemat ya menurut saya pribadi. Dan untuk penggunaan normalnya ya, jadi smartphone ini bertahan sampai 14 jam. Jadi bisa dibilang walaupun ini adalah smartphone second, baterainya itu masih bagus ya. Nah, jadi kesimpulannya dengan harga 3,7 juta dan sekarang itu harganya 4,2 juta di pasaran, kita dapat smartphone dengan spesifikasi prosesor Snapdragon 855, RAM 6GB, ROM 128GB dengan triple kamera di belakangnya itu sangat worth it menurut saya pribadi, karena memang smartphone ini memiliki performa yang sangat baik jika digunakan untuk bermain game. Dan kualitas kameranya juga sangat bagus ya. Tapi ya kekurangannya itu ya di layanan aftermarketnya. Jadi karena ini smartphone second X internasional lagi, jadi nggak ada garansi resmi untuk smartphone ini. Jadi ya harus sangat berhati-hati jika menggunakan smartphone ini. Istilahnya nggak boleh rusak ya, karena emang service centernya itu susah. Jadi harus ke service di luaran sana, dan kemungkinan spare partnya itu bakal langka atau susah dicari. Jadi
Itu salah satu kekurangan yang ada di smartphone ini. Tapi kalau seandainya teman-teman memang nyari smartphone flagship dengan harga terjangkau dan nggak terlalu mikirin aftermarketnya, ini sih adalah salah satu smartphone yang saya rekomendasikan buat teman-teman. Jadi ini cocok buat teman-teman yang pengen punya smartphone kencang, harga miring. Jadi ini cocok buat teman-teman. So mungkin segitu dulu ya untuk video review dari LG G8 ThinQ X internasional dengan harga 3,7 juta dan sekarang di pasaran itu harganya 4,2 juta yang sudah saya pakai kurang lebih sekitar 1 mingguan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Saya Adi Sason dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.